rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga akhirnya namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak, hingga harinya kelak, hingga harinya
Jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu, ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu warga jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Mohon perhatian atas warta jemaat Minggu 4 Mei 2025. Dengan penuh kasih dan sukacita Majelis Jemaat GKI Sion Kalabala mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Jemaat Sion Kalabala, dan bagi anggota jemaat yang memerlukan pelayanan khusus dapat menghubungi kantor sekretariat pada setiap hari jam kerja atau koordinator majelis rayon terdekat. Berikutnya informasi pelayanan. Yang pertama, ibadat tunas akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025 pukul 17.00. Rayon 1 Sub Gunung Horeb bertempat di Anak Juan Nosi. Rayon 2 Sub Galilea bertempat di Rumah Anak Frank Lewerisa. Rayon 3 Sub Bunga Bakung bertempat di Anak Brenda Pasal Besi. Sub Bunga Saitun bertempat di Anak Miguel Laukon. Yang kedua, ibadah diakonia tingkat jemaat akan dilaksanakan pada hari Selasa 6 Mei 2025 pukul 17 atau jam 5 sore
bertempat di Gedung Gereja GKI Sion Kelabala. Yang ketiga, ibadah persekutuan kaum bapa tingkat jemaat akan dilaksanakan pada hari Selasa 6 Mei 2025 pukul 19.00 atau jam 7 malam bertempat di Gedung Gereja GKI Sion Kelabala. Yang keempat, ibadah persekutuan anggota muda atau PAM tingkat jemaat akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025 pukul 18 atau jam 6 sore bertempat di Gedung Gereja GKI Sion Kelabala. Yang kelima, ibadah persekutuan wanita akan dilaksanakan pada hari Kamis 8 Mei 2025 pukul 17.00 atau jam 5 sore. Rayon 1 bertempat di rumah Ibu Simalipa. Rayon 2 bertempat di rumah Ibu Y. Sogen Kewetare, dan Rayon 3 bertempat di rumah Ibu Paulina Tasarane. Yang keenam, ibadah keluarga akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2025 dari Rayon 1 sampai Rayon 3. Waktu dan tempat disesuaikan dengan jadwal di rayon masing-masing. Yang ketujuh, ibadah remaja akan dilaksanakan pada hari Sabtu 10 Mei 2025 pukul 17.00 atau jam 5 sore. Rayon 1 bertempat di rumah adik Immanuel Labahi. Rayon 2 bertempat di rumah adik Christine Puara. Rayon 3 Par Bunga Bakung di rumah adik Kesia Tipawael. Pos Mawar Saron bertempat di rumah adik Al Gaspers. Par Bunga Saitun bertempat di rumah adik Raya Saudele. Yang kedelapan, ibadah Minggu tanggal 11 Mei 2025 pukul 6 pagi akan dipimpin oleh Pendeta Sabar Situmorang dan pukul 9 pagi akan dipimpin oleh Pendeta Tres Rumalatu. Yang kesembilan, rencana pemberkatan nikah kudus untuk pasangan Saudara Daniel Bunga dan Saudari Devitia Maharani Antinggi. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2025 pukul 14.00. Calon pengantin pria adalah anggota Jemaat Siloam Lobohede. Calon pengantin wanita adalah anggota Jemaat GKI Sion Kelabala. Penggembalaan akan dilaksanakan pada tanggal 6, 7, dan 8 Mei 2025. Bagi pasangan calon pengantin apabila hadir boleh berdiri. Yang ke-10, telah dibuka kelas katekisasi kategori reguler tahun ajaran 2025-2026. Formulir dapat diambil di kantor sekretariat atau dapat melapor di majelis rayon terdekat. Yang ke-11, rencana baptisan kudus. Baptisan kudus akan dilaksanakan pada ibadah Minggu 25 Mei 2025 pukul 9 pagi dari Rayon 3 KSP 6. Atas nama anak-anak, satu anak Samuela Anastasia Tipawael, yang kedua anak Felicia Silvania Tipawael, dan yang ketiga anak Natalie Briana Erari dari keluarga Tipawael Yunita. Yang ke-12, telah dibuka posko bantuan diakonia pakaian bekas layak pakai. Untuk itu bagi Bapak Ibu yang mau membantu dapat diserahkan melalui majelis jemaat atau membawa ke sekretariat GKI Sion Kelabala. Yang ke-13, untuk membantu menunjang pekerjaan pembangunan rumah pastori GKI Sion Kelabala, maka akan dijalankan 1 buah peti persembahan pada lagu terakhir. Yang ke-14, PHMJ beserta majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi warga jemaat GKI Sion Kelabala yang berulang tahun pada tanggal 5 Mei 2025 sampai tanggal 11 Mei 2025. Tuhan Yesus senantiasa memberkati di usia yang baru. Yang ke-15, ibadah saat ini akan dipimpin oleh Pendeta Febi Telehala. Himbauan untuk kenyamanan dan hikmatnya beribadah dimohon kepada seluruh anggota jemaat untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Agar telepon genggam dinonaktifkan selama beribadah. Yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan baik di dalam maupun di halaman gedung gereja. Yang ketiga, menjaga dan mengecek kembali barang bawaannya
sebelum meninggalkan gedung gereja. Demikian warta jemaat. Atas perhatian seluruh warga jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat. Jemaat yang diberkati Tuhan, disilahkan berdiri. Untuk mengawali ibadah kita di pagi hari ini, kita akan memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 57, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas jemaat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Jemaat, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 340 ayat 1 dan 2. Hai bangkit bagi Yesus pahlawan salibnya. Dengan
Saudara-saudara, dengarkanlah hukum Tuhan berdasarkan Keluaran 20 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-17. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang membenci aku, tetapi yang menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Roh Kudus memampukan kita melakukan hukum Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat silahkan duduk kembali. Jemaat mempersiapkan kidung jemaat nomor 27, ayatnya yang pertama akan kita nyanyikan sesudah pengakuan dosa, dan ayatnya yang kedua akan kita nyanyikan sesudah pemberitaan anugerah. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa dengan sungguh-sungguh. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita berdoa. Di hadapan Allah, kami tunduk malu karena kami berdosa. Dalam tutur kata, sikap dan tindakan kami, perlakuan kami kepada orang tua kami, istri kami, suami kami, anak-anak kami, persekutuan kami, hidup bertetangga dan keluarga kami berdosa. Di dalam diri kami tidak ada kebenaran, hanya Tuhanlah yang benar. Ampuni dan kasihanilah kami, ya Allah. Amin. Meski tak layak diriku. Dengarlah jemaat, sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela.
Saya jemput jemaat untuk berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku bersama-sama kepercayaan kita sesuai pengakuan iman rasuli. Aku percaya Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, kepada Yesus Kristus anaknya, kepada Roh Kudus, yang darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup. Nyanyian rohani 83 ayatnya yang pertama, aku kasihi Yesus terang dan kuatku. Solo Sion Klabala dipersilahkan memuji Tuhan. Dia tinggalkan surga mulia. Dia tahu apa yang terjadi di bukit Golgota yang sunyi. Dia serahkan hidupnya gantiku. Kalau bukan kasih, lautan kering, langit tak berbintang, burung tak berkicau. Kalau bukan kasih,
surga tiada, tiada yang ku rasa kalau bukan kasih. Dia tinggalkan surga mulia, dia tahu apa yang terjadi di bukit Golgota yang sunyi. Dia serahkan hidupnya gantiku. Kalau bukan kasih, lautan kering, langit tak berbintang, burung tak berkicau. Kalau bukan kasih, surga tiada, tiada yang ku rasa kalau bukan kasih. Tiada yang ku rasa kalau bukan kasih. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di saat ini kita akan ada dalam pemberitaan firman, tetapi sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, sumber kekuatan hikmat kami, kebangkitan-Mu memberikan harapan kepada kami dan kehidupan. Di saat ini untuk menghadapi seluruh tugas dan tanggung jawab kami, siapakah kami Tuhan? Kami cuma debu dan tanah. Kami dikuatkan karena kasih karunia-Mu. Berilah kepada kami Roh Kudus-Mu dan nyatakanlah kebenaran firman-Mu, maksud-maksud-Mu, ketetapan-ketetapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah kebangkitan dan firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita baca pada minggu ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, Yohanes 20 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-23. Yohanes 20 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-23. Yohanes 20 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-23. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada pemuka Yahudi,
Datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Sampai di sini pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua yang mendengar firman Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamatkah atau untungkah? Kehidupankah? Ya, Bapak Ibu yang lanjut Selamatkah atau untungkah? Kehidupankah atau mati? Itu juga yang murid-murid pikir. Sampai dong kunci pintu. Mereka ada dalam sebuah pilihan, saudara. Pilihan karena apa? Ditindas dengan intimidasi perasaan sendiri. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Yohanes yang adalah penulis bagian kitab ini, yang juga adalah seorang murid Yesus, dia ketika menulis bagian ini pada tahun 80 sampai 95 Masehi, dia menjelaskan secara detail bahwa sesungguhnya Yohanes ini punya keunikan dari 4 Injil sinopsis. Kalau keunikan berarti berbeda. Dia dibilang berbeda, kenapa? Karena dia yang menulis soal perjalanan Yesus yang ada di Yerusalem, lalu kemudian dia mencatat soal kepribadian Yesus dan rahasia-rahasia Yesus. Saudara, kenapa sehingga Yohanes harus menulis bagian ini kepada jemaat, dan kemudian dia mau menyampaikan kepada orang-orang Yahudi, dia menyampaikan kepada para murid, dan dia sampaikan juga kepada jemaat Sion Klabala. Yesus benar-benar bangkit, dia benar-benar hidup, dia benar-benar nyata, dia benar-benar berkuasa. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kenapa para murid harus pakai kunci pintu? Yang terdapat di situ adalah persengkolan 10 murid dan beberapa teman yang mereka kenal dekat, tidak jauh, dekat. Kenapa teman dekat? Karena dong takut jangan sampai ada penyelundup lalu cilaka. Para pembesar-pembesar Yahudi bisa suruh prajurit, para serdadu datang tangkap dorang. Apakah para murid ini kumpul untuk apa? Berdiskusi, lalu kemudian menyatakan syukur dalam ibadah dan doa bahwa terpujilah Kristus yang bangkit. Tidak, saudara. Berjalan tiap hari dengan Tuhan, makan minum tiap hari dengan Tuhan, genggam tangan dengan Kristus. Tapi yang terjadi adalah apa? Ketika kabar disampaikan bahwa Kristus telah bangkit, dorang juga ragu-ragu, bro. Dong terpercaya. Dan karena itu dong bilang, yang serdadu bawa datang berita bahwa Yesus mayatnya pada malam hari telah dicuri para murid. Ini benarnya yang mana? Ini juga kemudian menjadi catatan penting bagi saudara dan saya. Katorang tiap hari datang di gereja, katong tiap hari berdoa sebut nama Kristus dalam ibadah PKB, PW, Pampar.
Tapi yang aneh cuma nanti tunggu susah dulu berdatang. Kalau senang, lupa-lupa sedikit dan lupa-lupa banyak. Dalam pergumulan sakit pun demikian, saudara. Dunia sutrang, sampai detik ini orang masih percaya kepada perbuatan-perbuatan nabi palsu. Orang mau sembuh tapi tidak mau ikut proses. Orang mau berhasil tapi tidak mau ikut proses. Saya rasa itu keliru, saudara. Bukankah Yesus telah menunjukkan bahwa dia juga mengikuti proses sampai menderita, dihina, dicambuk, mati, saudara. Apakah dia tidak menunjukkan ketaatan dia kepada Allah? Di dalam 1 Korintus 15 ayat 27 sampai 28 di situ dijelaskan. Yesus berusaha menaklukkan dirinya untuk apa? Tidak ikut kemauannya, tetapi yang dia ikut adalah kehendak Bapaknya terhadap dirinya. Ketorang masing-masing jawab jua. Ketorang pu mau atau Tuhan pu mau. Lebih baik ketong marah Tuhan, ketong marah ketong pu suami, ketong marah ketong pu istri, ketong marah ketong pu anak-anak, ketong cuma jawab karena ketong emosi jadi pelampiasan. Saudara, jangan izinkan iblis mengambil bagian sekecil apapun hubunganmu dengan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika pintu dikunci, Yesus menampakkan diri kepada para murid. Dan dia menampakkan diri itu pada malam hari, jam 8 malam. Itu hari pertama di mana sesudah hari Sabat Yahudi. Dia kasih tampak karena dia tahu, dorang ini nih ragu. Saudara, yang paling menarik ketika saya menafsir bagian ini, bukan dia marah, tapi justru dia bilang, damai sejahtera bagi kamu. Bayangkan, dia sudah jual dari orang terdekat, menyangka lagi dari orang terdekat. Para murid-muridnya juga meragukan dia. Orang ada 10 orang juga meragukan kebangkitan dia. Saudara pikir itu tidak sakit? Saudara, Allah juga punya perasaan. Yesus juga punya perasaan. Sakit, saudara. Tapi dia pakai alasan sakit untuk marah? Tidak. Dia balas dengan sebuah kebaikan. Dan dia bilang, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera ini memang salam yang biasa digunakan orang Yahudi ketika berpapasan. Tapi bagian ini dijelaskan ketika saya menafsirnya, ini merupakan buah berkat kebangkitan yang Yesus kasih ke dorang, hidup dalam damai. Semua orang mau hidup dalam damai, tapi semua orang terima kalau hidup kekurangan. Semua orang mau hidup damai, tapi terima kalau ketemu anak tertembus polisi ke tentara, karena ketong bermodal, ketong sumber doa. Ketong pun selalu berdoa untuk apa? Untuk berdamai. Tapi kita sendiri tidak bisa berdamai dengan diri sendiri. Kenapa? Kita tidak bisa mengampuni orang sama seperti Kristus. Betul, Ibu Pendeta. Mengampuni ini satu kata, tapi belum tentu seorang hamba Tuhan juga melakukan. Bukannya Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Dia memberikan rohnya kepada kita dan memberikan kemampuan untuk kita bisa mengampuni orang lain. Kita masih dipenjarakan dengan apa? Dengan bersungut. Kita penjarakan diri kita sendiri sehingga kita membentengi diri kita untuk tidak menerima damai. Ketong kasih ketong pun diri untuk iblis bikin marah-marah dan ketong sing ada damai. Katong suka pas sekali lihat orang lain punya lebih dan bikin akan jadi terbaik. Itu bagian yang selalu orang Kristen bikin. Su tahu itu berdosa. Su tahu itu yang tidak dikehendaki Allah. Tapi ketong masih bertahan dengan ton itu. Sementara Tuhan pun maksud berdamailah dengan semua orang. Tak ada manusia yang sempurna. Tidak ada istri yang sempurna, saudara. Biar dia cantik dan uang banyak, tetap ada baku totoki dengan suami. Suami sama, biar jago lai, tetap kau juga punya kurang. Anak-anak mau ke sekolah setinggi langit, tetap dia bisa mengecewakan perasaan kita. Yang sempurna cuma satu, di dalam Kristus kita hidup penuh hikmat dan pengertian, sehingga mendamaikan kita dalam segala hidup kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yesus menampakkan diri kepada murid karena dia mau kasih tahu,
Inilah keilahiannya aku. Inilah aku yang bangkit. Saudara, pasca itu banyak orang Kristen bergembira dan menyatakan Kristus bangkit. Tapi kalau ada di titik terendah, tetap saja saudara kehilangan arah. Jika saudara ada di titik terendah karena cari pekerjaan tidak pernah dapat, saudara harus ingat. Jika kualitas berkatmu yang Tuhan sediakan adalah 1 juta, jangan kau paksakan 5 rupiah yang sementara kau perjuangkan. Karena yang Allah kerjakan mungkin kesannya adalah lama. Dan mungkin kelihatannya seperti sulit dalam hari-hari hidupmu. Tapi jika Tuhan mengerjakannya untuk damai sejahtera, hakmu tidak akan pernah dirampas oleh seorang pun. Demikian jika saudara bergumul untuk mendapatkan anak, dia bukan Tuhan yang telinganya tidak pernah mendengarkan saudara, tapi dia adalah Tuhan yang mendengarkan saudara. Tapi dia juga berproses ingin saudara matang di dalam iman kepada dia. Jika saudara sementara bergumul untuk suami dan istri saudara, bahkan anak-anak saudara, saudara harus ingat, tidak ada yang tidak mustahil dikerjakan Tuhan. Dia memungkinkan semua orang yang hidup damai adalah orang-orang yang menerima damai dan sejahtera Allah. Dan yang mustahil tetap akan menjadi nyata. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dan karena itulah Yesus melakukan pertemuan sampai dia bisa kasih tunjuk kepada para murid, supaya para murid jangan ragu. Saya mau bilang satu hal, kurang apalah Tuhan pun sayang untuk saudara dan saya. Cuma datang di gereja ini mesti majelis bataria sampai ibadah PKB tong pakai alasan banyak. Tapi di manakah Tuhan yang selama ini peduli terhadap ketorang ketong ucap syukur kepada Antua? Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di bagian ini juga dijelaskan bahwa Yesus menampakkan diri supaya dia hibur para murid. Yang kedua, dia teguhkan bahwa dia hidup, dia berkuasa dan dia bangkit. Hari ini apapun pergumulan saudara, pulang dan ingat Tuhan saudara adalah Tuhan yang hidup. Jika doamu tidak dijawab selama 1000 kali, masih ada 1 juta doa untuk berlutut meminta kepada dia. Jika itu tidak menurut kehendakmu, menurut kehendak dia mendatangkan sukacita. Dan saudara-saudara, penggenapan di mana dia kasih tunjuk dong cuma beberapa orang, bahwa 2-3 orang di mana sebutkan nama Yesus maka dia ada. Di situ penggenapan firman-Nya. Dia datang dan dia hadir, dia kasih tunjuk biar kamu sedikit tapi saya ada. Karena itu jangan lupa suami istri, biar sibuk, ingat pegang tangan. Karena ketika kamu dua duduk di situ Tuhan ada. Jangan lupa orang tua gandeng tangan anak-anakmu dalam program misbah keluarga. Supaya apa? Kau diberkati, kau dimampukan. Bukan masalah uang, bukan masalah mobil, tapi masalah sukacita, kekuatan untuk menghadapi hidup yang sulit. Dapat berdiri di saat jatuh, dapat gagal, kemudian juga akan selalu berdiri. Karena apa? Tidak akan pernah menyerah. Dan selanjutnya saudara, Tuhan juga bilang di bagian yang paling terakhir, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya juga diampuni. Ketorang ini manusia yang ketong harus belajar hukumnya adalah ketong berikan keluasan hati yang murni. Tuhan bilang sederhana di dalam bagian kitab Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Hidup itu muka belakang harus sama. Jangan muka kau senang orang tapi di belakang kau rusak orang. Berbeda boleh, tapi ingat harus tetap bersama. Kenapa? Karena hidup kita adalah tentang Tuhan, bukan tentang kita. Hari ini pula dalam catatan sejarah gereja Sion Klabala akan diadakan penyerahan dari kelas Alkitab menuju ke persekutuan anggota muda. Saya mau bilang untuk Bapak Ibu, bersyukurlah karena Sion Klabala memperhatikan hak anak yang adalah warga jemaat. Karena kebanyakan kita gereja mengabaikan hak anak yang adalah warga jemaat. Dan hari ini saudara, bersukacitalah dan jemputlah dan bersyukurlah. Kenapa? Karena anak-anak ini dididik bukan dengan nama lain tetapi di dalam nama Tuhan. Firman bilang apa? Di mana ada iman, di situ ada mujizat. Anak-anak ini dibentuk untuk apa? Kuat menghadapi hidup. Saudara, orang tua tidak akan hidup selamanya dengan mereka, tapi mereka dengan Tuhan akan hidup selamanya abadi di surga. Karena apa? Karena Tuhan bersama. Saya bisa jadi pendeta juga karena saya punya kakak pengasuh.
Saya kebetulan kaget ada kakak pengasuh duduk sama kakak pengasuh, terima kasih. Sehari ini juga bangga pas juga pimpin Sion Kelabala dong serahkan anak-anak dari persekutuan, dari par jenjang kelas Alkitab menuju ke PAM. Saya mau bilang untuk saudara, tidak ada generasi gereja yang berhasil tanpa pendidikan sekolah minggu. Dan karena itu hai orang-orang tua, jangan suruh anak-anak pergi. Kalau dorang pergi, syukur. Tapi kalau suruh dorang, lo hanya duduk, jeber telinga bawa datang ke gedung gereja. Karena di ujung rotan ada didikan. Saudara-saudara harus sadar bahwa panggilan kita sekecil apapun, tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Yang adalah pertanggungjawaban kita kepada Allah. Jika kita mengerjakan dengan baik, kita pulangan bilang dapat berkat. Jika kita mengerjakannya dengan tidak baik, kita pulangan juga bilang dapat kutuk. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membaca nama-nama anak-anak yang telah disidikan dan akan diserahkan dari PAR kepada PAM. Yang namanya dibacakan, silakan berdiri. 1. Angelin Salom Panggalo. 2. Aprilia Kamlasi. 3. Febrian Loe. Berdiri. 4. Gebi Armi Simalimpa. 5. Gilbert Aprianto Laku. 6. Gracio Mesak Metusala Yumame. 7. Hantagasya Daniele Maria Rehata. 8. Israel Barens Kurmasela. 9. Yeni Loisa Mayor. 10. Jeremy Jeriesano Novandri Bilihu. 11. Jeremy Rafael Bisai. 12. Luna Engel Bore. 13. Marisa Tamonop. 14. Hermando Jubur Yosef Wamea. 15. Max Gerson Gabriel Wamea. 16. Maria Yuliane Teware. 17. Michelle Ihar Wehelmina Tupamahu. 18. Mikael Yordan Matuti. 19. Naila Nelci Luhulima. 20. Novita Grace Makamur. 21. Pian Ean. 22. Risma Tamonop. 23. Vinola Kesia Mail. 24. Yoel Rafael Kristo Siahaya. 25. Yohanes Musa Makamur. Dan 26. Fian Saulele. Demikian nama-nama mereka. Jemaat yang Tuhan Yesus berkati, dengan hati penuh sukacita dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Gembala yang baik, saya di hadapan Badan Pelayan Persekutuan Anak dan Remaja dan Badan Pelayan Persekutuan Anak Muda serta saudara-saudara yang sudah disebut namanya menyatakan telah berpindah dari unsur PAR kelas Alkitab ke unsur PAM sebagai anggota sesuai nama-nama yang telah dibacakan. Tuhan Yesus beserta saudara-saudara dan bersama Tuhan Yesus saudara-saudara semakin bertumbuh dan bertanggung jawab. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat 249 ayatnya yang ketiga.
dan masing-masing kamu pun diberi anugerah. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Berdoalah mingguan, oh Tuhan membesar. Jangan menurut firman-Nya, berkasih-kasihan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, kita diberikan kesempatan untuk memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat mempersiapkan nyanyian rohani 60, nyanyian rohani 60 ayat 1 dan seterusnya. Nyanyian rohani 60 ayat 1 dan seterusnya. Sebelum jemaat memberi persembahan, dengarkanlah firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Suara sorak terdengar. Suara sorak terdengar, negeri Yerusalem terbang. Menara Tuhanmu telah
Paduan suara majelis Jemaat Sion Klabala dipersilakan memuji Tuhan.
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita berdoa. Di hadapan Allah, kami menyatakan Engkau Allah yang mulia. Kebangkitan-Mu menghidupi kami dan memberikan kekuatan, hikmat, dan membaharui kami. Berkatilah jemaat Sion Kelabala, dari anak di dalam rahim sampai orang tua yang beruban putih. Ya Allah, kepada Tuhanlah kami berserah. Setiap doa dan pergumulan, makan, minum, dan pakai tumbuh kembang anak-anak mereka yang mencari pekerjaan, persoalan rumah tangga, kehidupan mereka kami taruh untuk Tuhan. Dan kami mau bilang kepada Allah, Allah kami hidup, Allah kami bangkit, sertai kami. Di saat ini ya Allah, berkati kami, berkati umat Tuhan dengan seluruh doa dan gumul mereka. Bagi seluruh kebenaran firman Tuhan yang telah kami sampaikan dari bibir mulut hamba yang terbatas, terjadilah menurut kehendak-Mu. Ya Tuhan, Engkau Allah yang hidup. Dia benar, kamu menjadi terang. Lihatlah wajah-wajah, Sambil tinggalkan diri, tetaplah percaya. Jangan berharapan hilang hanya. Biar getar hatimu yang berdebar. Jangan percaya. Yesus memulihkan orang terluka, melepas dari sengsara duka. Nantikanlah hari kedatangannya. Langit gemilang terbuka. Firman Tuhan telah kita dengar. Terimalah firman Tuhan itu, lakukan dalam hidup kita tiap-tiap hari, dan Tuhan akan menolong kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Shalom. Tuhan memberkati. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita ada dalam lagu terakhir,
kami hendak membacakan warta jemaat yang terlewatkan. Kami mohon maaf kepada keluarga-keluarga kedua pasangan dan juga warga jemaat, karena tadi ada warta jemaat yang terlewatkan, yaitu rencana pemberkatan nikah kudus antara pasangan saudara Denis Hukom dan saudari Mesye Wendela Tuapatinaya. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2025 jam 3 sore. Calon pengantin adalah Jemaat GKI Paulus Klawuyuk, sementara calon pengantin wanita adalah anggota Jemaat GKI Sion Klabala Rayon 3. Penggemalan akan dilaksanakan pada tanggal 16, 17, dan 18 Mei 2025. Untuk kedua calon pengantin dipersilakan untuk berdiri. Terima kasih, dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya untuk lagu pengantar berjabat tangan dipersilakan kepada majelis yang bertugas. Salam. Pertama-tama atas nama PHMJ dan majelis yang bertugas di pagi ini, juga atas nama Jemaat Sion Klabala yang hadir di pagi hari ini, mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Pebi Telehala Ulain, juga kepada Bapak Pendeta Yan Anderi yang sudah melayani ibadah kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Juga kepada seluruh pendukung liturgi di pagi hari ini mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Juga kepada Solo yang sudah mempersembahkan pujian, Tuhan Yesus memberkati Bapak. Dan untuk mengantar pelayan ke depan pintu sambil berjabat tangan dengan jemaat, saya persilakan jemaat berdiri dan kita akan memuji Tuhan dari 2 Sahabat Lama nomor 165, baitnya yang pertama dan baitnya yang ketiga.